Pemirsa, sejumlah keluarga Palestina putuskan melarikan diri dari komunitas Al-Kalayel di tepi barat Palestina. Hal tersebut dilakukan karena meningkatnya serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap mereka. Keluarga-keluarga Palestina melarikan diri dari komunitas Al-Kalayel di desa Al-Mugoir, Ramallah, tepi barat Palestina. Keputusan ini mereka ambil dengan alasan adanya peningkatan serangan pemukim Israel terhadap mereka. Nampak sejumlah warga membongkar rumah dan mengemas barang-barang mereka sebelum berangkat. Para pemukim juga terlihat berkendara di sekitar lokasi tersebut. Sebelumnya, para pemukim Israel dilaporkan telah menyerbu daerah Al-Kalayel, menyerang sebuah bangunan pertanian milik keluarga Abu Hamam dan berupaya menyerang anggota keluarga tersebut. Meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, tetapi warga merasa tidak aman untuk tetap tinggal di lingkungan tersebut. تعرضنا لأعداد مستوطنين مستمرة على مدار بجوز سنة مش يوميا، فوصلنا لمرحلة ما قدرناش يعني خلاص فيش مجال، صار مستوطن يوم يجي في الغنم يجي في تركتنا ضايقونا بشكل مستمر، يعني وصلت معنا مرحلة أن ننطر ليل ونهار على بيوتنا من المستوطنين، أولادنا مش متهنين حياتهم، لا على رزقتنا ولا على شيء. فأخذنا القرار الصعب هذا آخر ما فيش مجال إلا الرحيل. Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis oleh otoritas tempat menunjukkan bahwa telah terjadi 4.723 serangan terhadap warga Palestina dan harta benda mereka yang dilakukan oleh pemukim Israel di seluruh tepi barat pada tahun 2025. Sementara pemirsa, militer Rusia dan Iran menggelar latihan militer gabungan di Laut Oman. Latihan berlangsung di tengah ancaman serangan Amerika Serikat. Angkatan Laut Iran dan Rusia menggelar latihan gabungan di Laut Oman di tengah ancaman aksi militer Amerika Serikat. Sejumlah kapal perang bermanuver serta helikopter yang menurunkan personel militer di atas kapal. Latihan gabungan ini meliputi strategi perencanaan, penyerangan hingga pertahanan. این رزمایش 3 مرحله داشت. ابتداً دریافت ناوگروه فدراسیون روسیه و پس از اون انجام نشست طراحی رزمایش بود با حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوایی الهی و نیروی دریایی فدراسیون روسیه. طراحی رزمایش انجام شد و از دیروز یگانهای سازمان رزم به مأموریت خودشون رفتن. Latihan ini juga sebagai upaya meningkatkan diplomasi maritim, memperkuat kerjasama militer, dan bertukar keahlian operasional. Kedua negara menegaskan kembali komitmen mereka untuk berkolaborasi dalam keamanan dan keselamatan maritim. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pesan kepada rakyat Iran di tengah memanasnya hubungan kedua negara. Trump menyebut pemerintah Iran membuat rakyatnya seperti hidup di neraka. They better negotiate a fair deal. You know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran. And it's very sad situation. But 32,000 people were killed over a relatively short period of time. They were going to hang 800, 2 weeks ago, hang, some by crane. They lift them up with a tall crane and they play them around the square. They were going to hang 837 people. And I gave them the word, if you hang one person, even one person, that you're going to be hit right then and there. I wasn't waiting 2 weeks and negotiating. And they gave up the hanging. They didn't hang 837. Supposedly they didn't hang anybody. But no, I feel very badly for the people of Iran. They've lived in hell. Ibu anak buah kapal Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati karena diduga selundupkan narkoba menangis histeris dan menegaskan anaknya tidak terlibat. Sementara itu, pengacara Hotman Paris meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait kasus tersebut. Mana salahnya? Makanya saya nggak terima anak saya. Dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang punggung kami. Cita-citanya terlalu berat sama adiknya, terlalu tinggi sama adiknya. Bahkan adiknya pun ditanggunginya. Gaji dia pun 2,5 juta sebelum naik kapal Thailand pun dikirimnya sama saya untuk bantu adik-adiknya sekolah. Jadi saya nggak terima anak saya begitu berat tuntutannya, sementara anak saya pun tidak tahu mengetahui apa-apa. Saya nggak mau anak saya dihukum mati
biarlah saya yang gantinya. Saya gak ikhlas. Saya rela, saya ikhlas saya demi anak saya. Anak saya tidak tahu menahu. Saya membesarinya hasil uang nelayan, Pak. Bapaknya bekerja dengan hasil uang nelayan, bukan hasil uang narkoba. Kami pun tidak ada terlibat, keluarga tidak ada terlibat dengan jaringan narkoba. Boleh ditanya, Pak, sama masyarakat kampung saya. Bagaimana kelakuan anak saya di kampung itu? Boleh ditanya, Pak. Tidak ada anak saya mengikuti jaringan narkoba sebanyak itu, Pak. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun. Ya, Bapak tahu saya tidak pernah mengejar kepopuleran karena memang saya sudah populer. Klien Bapak klien saya sebagai klien saya 25 tahun dan adikmu Hasim. Saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itulah miscarriage of justice. Artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan, kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Anda kembali di News Sore pemirsa, terkait tuntutan mati terhadap anak buah kapal dalam kasus penyelundupan sabu seberat 2 ton. Kejaksaan Agung menyebut tuntutan hukuman mati tersebut adalah upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Tolong anak saya, Pak Presiden! Tolong anak saya! Anak saya tak bersalah, Pak Presiden! Kejaksaan Agung menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada anak buah kapal Fandi Ramadan pada kasus penyelundupan sabu 2 ton. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut besaran tuntutan yang diajukan oleh jaksa kepada majelis hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal, yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Yang penting bagi kita, negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main. Dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian, dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Sementara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Meski begitu, Pigai mengatakan enggan mengintervensi berjalannya proses hukum tersebut. Ya, kalau hak asasi manusia itu memang tahu hukuman mati ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup. Ya, kita tidak intervensi proses hukum yang terjadi peradilan. Tapi sekarang undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru, itu akan ada masa percobaan 10 tahun. Kalau dia berperilaku baik, ya pasti juga mungkin belum tentu bisa dari hukuman mati. Diketahui sebelumnya Fandi Ramadan yang baru 3 hari kerja dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, belum sepekan puasa tapi warga sudah menyerbu pasar Tanah Abang berburu baju lebaran. Tren baju lebaran kali ini baju bini orang yang dijual dengan harga bervariasi. Puasa baru mulai, THR pun belum cair. Bukan berarti warga tidak bisa belanja baju lebaran. Sejak pasar Tanah Abang Blok B dibuka pagi hari, warga menyerbu toko baju muslim
berbelanja baju lebaran. Jika lebaran tahun lalu gamis shimmer dan katun bolong yang jadi tren, tahun ini gamis bini orang jadi tren baju lebaran. Gamis ini berupa baju muslim panjang satu set dengan luaran yang dibanderol dengan harga bervariasi mulai dari Rp125.000 hingga Rp250.000. Tentunya ada harga spesial jika pembeli berbelanja dalam jumlah banyak. Nah, Anda dan keluarga yang berencana memakai baju muslim seragam, baju gamis bini orang bisa jadi pilihan. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Jaka Samsa, iNews melaporkan.